Hai Sobat FPSI. Yes, sekarang udah ada Febri pastinya di Antok hari ini sama siapa nih? Bukan Sevia. Coba pasti. coba kok siapa dulu kok. Hai Sobat FLC semuanya, apa kabarnya kalian semua? Pasti dalam keadaan yang baik semuanya hari ini ya. Yo pastinya dong. Karena kalau misalkan gak baik ya ngejalanin hari juga gak mungkin baik gitu. Kamu ketemu kita yang baik-baik ini pastinya Iya, ya. iya. Oke. Dan apalagi aku minggu kemarin kan banyak banget liburan ya. Iya. Udah gitu 17-an juga. Hmm. Jadi pasti Sobat FSI ini pada apa ya, jadi nggak liburan lagi, udah mulai sibuk lagi kan sama kerjaannya, terus Betul. sama mungkin kampus atau sekolahnya gitu ya. Jadi ini aku akan apa ya, gali Kohadi. Gali. Oke, aku akan digali hari ini Sobat FLC semuanya ya. Jadi Jadi tolong dengerin ya. Oke. langsung aja ya kita gali ya. Oke. Iya. Jadi omong-omong kalau misalnya Sobat FSI online service, Kohadi ini yang ini ya, bawa firman ya, yang dipercayai oleh Pastor Jodan Sister Alena ya. Yes. Minggu ini. Iya. Kalau misalkan offline sama Pastor Victor Wang ya. Iya. Jadi dua firman ini menurut aku agak nyambung gitu Sobat FSI dan sangat memberkati sekali dan banyak pesannya. Nah, salah satunya yang aku dapat dari yang Kohadi kemarin itu ada begini kalimatnya. Gimana ya? Penasaran kan? Langsung aja. Roh Allah tidak memimpin kita ke tempat yang kita mau, tetapi ke tempat yang Tuhan mau dan Tuhan tahu. Ya. Nah, itu maksudnya gimana sih kok? Dan GPS kan yang Kohadi kasih temanya. Ya. Nah, boleh nggak kasih tahu ke kita maksudnya memimpin ke tempat yang Tuhan tahu dan Tuhan mau? Oke, jadi waktu kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, jadi sekali bahwa apa yang menjadi keinginan kita tentu saja itu harus berubah, bukan menjadi keinginan kita lagi, tetapi menjadi keinginannya Tuhan. Nah, waktu kita bicara tentang keinginan Tuhan, aku yakin dan percaya bahwa itu pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Karena sekali bahwa Roh Allah bukan memimpin kita ke tempat yang kita mau, tetapi ke tempat yang Tuhan tahu dan Tuhan mau. Yang artinya adalah waktu Tuhan memimpin setiap kehidupan kita, Tuhan tahu kok kalau misalnya di depan ada setiap rintangan apapun juga, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau bahwa justru ketika kita melewati setiap rintangan yang kita hadapi, kita ini nggak dikasih yang namanya shortcut sama Tuhan. Tetapi kita harus melewati itu semuanya karena apa? Di setiap tantangan yang kita hadapi, di situ ada pembelajaran yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupan kita. Iya benar juga, benar banget. Dan tapi ya kadang yang Tuhan tempati atau Tuhan arahkan ke kita itu kadang nggak sesuai sama apa ya, sama passion kita gitu Kak. Dan aku ada punya temen atau mungkin aku sendiri ngalamin ya, kayak aku nggak mau di kampus yang A ini. Nah tapi Tuhan malah taruhnya di kampus yang A. Dan ternyata kedepannya ya Kak, itu malah jadi maksudnya ternyata Tuhan mau kasih ini loh ke aku. Nah tapi ya daripada aku maksudnya aku mungkin mau bertanya ke Kak Hadi kayak gini, mungkin ada yang di luar ini Sobat of SC ada yang mengalami lagi nyari kampus atau mungkin ada yang lagi udah diterima di kampus tapi nggak yang diinginkan, atau mungkin sekolah atau mungkin pekerjaan gitu, itu yang nggak diinginkan sama dia. Nah itu gimana sih Kak, maksudnya kayak aduh ini tuh bener-bener bukan yang aku mau gitu. Nah kalau ini sekali bahwa kita emang harus kembali dalam melakukan segala sesuatu, kita harus bertanya sama Tuhan. Karena apa? Karena seringkali mungkin kalau contohnya tadi kalau Febri bilang bahwa kayak masuk kuliah nih ya, waktu kita mau masuk kuliah hari ini, aku nggak tahu nih seberapa banyak dari kalian yang sering ikut-ikutan temennya nih, mau mengambil jurusan A. Oh teman aku ikut ini, ngikut semuanya. Jadi pokoknya mau masuk jurusan bukan karena keinginan kita, tapi karena keinginan ngikut. Orang lain. Iya, karena keinginan orang lain. Tetapi di balik setiap kesalahan yang kita buat, waktu kita berjalan sama rohnya Tuhan. Karena kan kemarin aku bicara tentang GPS, God's Positioning System. Di setiap apapun yang kita buat dalam setiap kehidupan kita, karena sekali bahwa di tengah-tengah kesalahan sekalipun, di situ Tuhan kasih sebuah yang namanya pembelajaran dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau cara Tuhan kasih pembelajaran itu sangat unik. Gimana tuh? Tuhan kasih tesnya dulu, baru pembelajaran berikutnya. Oh. Kalau kita kan kalau kita di kampus kan beda kan. Ya. Kita belajar dulu baru
ujian. Tapi kalau Tuhan berbeda. Tapi ingat bahwa kalau segala sesuatu mungkin kita bilang bahwa kok hasilnya jelek seperti ini sih, kok segala sesuatu nggak baik. Pertanyaan adalah itu nggak baik versinya siapa? Versinya kita atau versinya Tuhan? Kalau versinya Tuhan, belum tentu Tuhan bilang itu tidak baik. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu nggak ada satupun yang gagal, nggak ada sesuatu pun yang jelek. Dan mungkin itu selalu terbaik ya. Yang terbaik. Karena mungkin hari ini adalah jadi permasalahan kita tidak nyaman aja dengan kondisi yang sekarang. Tapi apapun yang terjadi hari ini tetap deh memiliki iman kepada Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita, mendirect kita kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Itu bicara tentang kuliah. Bahkan pekerjaan hari ini juga sama. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bekerja, mungkin kalian masih ada, mungkin hari ini kalau aku katakan seperti kita berada di sebuah persimpangan. Jadi persimpangan yang 3 atau 4? Yang 4. 4, oke. Ya, yang 4, jadi pilihannya itu antara belok kiri, belok kanan, atau lurus. Dan sekali lagi dalam kehidupan kita nggak bisa jalan mundur. Iya, nggak bisa. Yang kita harus bisa lakukan melalui setiap kehidupan kita adalah seperti gereja kita forward living. Kita harus bergerak maju. Nah, waktu kita mau bergerak maju, sekali bahwa banyak yang namanya beberapa hal yang mungkin kita hadapi. Seperti yang saya sampaikan juga di hari Minggu kemarin, bahwa kadang-kadang kita menemukan kalau hidup kita tanpa GPS-nya Tuhan, kita temukan namanya sebuah keraguan. Keraguan? Ya, setelah keraguan muncul lagi yang namanya ketidakpastian. Nah, waktu muncul ketidakpastian, yang terakhir adalah ketidakjelasan. Kalau related tentang misal tadi kuliah, misal teman-teman di sini masih ragu, nggak heran kedepannya apa yang kalian ragukan itu menjadi sesuatu yang tidak pasti. Waktu tidak pasti, akhirnya segala sesuatu tidak jelas. Nah, waktu Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita, sekali bahwa Roh Kudus tidak selalu memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Karena kita selalu minta bahwa Roh Kudus berikan dong jalan keluar buat setiap kehidupan aku. Sering banget. Nah, tapi saya mau bilang bahwa kalau Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita hari ini, ingat bahwa Roh Kudus tidak selalu membawa kita untuk memberikan jalan keluar, tetapi Tuhan terkadang mau kita jalan ke dalam. Ke dalam berarti lihat ke dalam diri kita. Ya. Ke dalam diri kita artinya kita harus benar-benar melihat siapa diri kita, potensi kita hari ini seperti apa di hadapan Tuhan. Karena jangan sampai bahwa kita hidup oleh karena pendapat orang lain. Oh iya, yang Kohadi bilang pas Minggu ya. Betul karena sekali. Kita hidupnya selalu perkataan orang lain, misalnya salah satunya kamu itu loh harusnya kurusan dikit gitu. Betul, ya. Kamu mah nggak cocok di sini. Kamu cocok sama yang itu. Iya, aduh, itu nggak nyaman sih. Betul. Pasti jalaninnya. Nah, karena kalau kita hidup menurut pendapat orang lain, akhirnya apa? Kita jadi insecure. Iya. Kita jadi nggak nyaman. Apa-apa kita jadi tergantung dari pendapat orang lain semuanya. Bener kita mau banget. melakukan ini, aku mau makan ayam, boleh nggak ya? Jadi gitu, makan aja kita apa ini ya? Sampai nanya-nanya dulu. Aku mau minum ini, boleh nggak ya? Ya ampun. Itu ngeselin banget ya kayaknya ya. Segala sesuatu jadi harus menurut pendapat orang lain semuanya. Dan itu dan cepat banget dari yang VN Talk kemarin, mungkin 2 minggu lalu, itu tentang insecure, yang berarti ada pesannya ubah insecure jadi bersyukur. Nah, ini salah satunya, dan mungkin yang kayak Kohadi yang GPS ini juga salah satunya kita harus belajar bersyukur juga dengan apa yang udah kita miliki, kita lalui gitu, karena semuanya sebenarnya bukan lihat hasil. Kalau dia udah ngomong gitu juga. Betul. Bukan hasil tapi proses. Betul, iya. Proses yang Tuhan mau, yang Tuhan lihat gitu ya kayak. Iya, karena waktu kehidupan kita dipimpin oleh Roh, Tuhan itu nggak gitu memperhitungkan hasilnya seperti gimana. Tetapi yang sangat berharga adalah waktu kita diproses di tengah-tengah sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, karena itu nilainya benar-benar nggak akan punya tandingannya. Karena apa? Karena waktu hidup kita diproses, di situ ada sebuah nilai yang sangat culture. Kalau senior pastor kita bilang culture. Yang nilainya itu TOP BGT banget. Banget, yang benar-benar mengubahkan setiap kehidupan kita, benar-benar kita jadi the better version of ourselves. Kita nggak akan pernah sama lagi oleh karena proses itu yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar. Dan apalagi sesuai yang FSC yang 3 dinamis, maksimal, dan memberi pengaruh. Itu sama juga dengan kehidupan kita akan kita jalani gitu Sobat FSC. Jadi yang lagi bingung gitu kan sama kuliahnya, atau lagi
namanya konflik sama kuliahnya, aduh aku nggak mau ini, lagi konflik sama orang tua gitu, atau juga sekolahnya atau pekerjaan juga lagi aku maunya ini, tapi kalian mau nggak mau terpaksa dengan pekerjaan yang lain, nggak apa-apa karena ingat Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Betul Tuhan sekali. selalu ada bersama kita, dan juga pastinya itu yang Tuhan mau dan mau Tuhan kasih tahu ke kita, ini loh sebenarnya, ini loh gitu. Dan dari yang apa aku jalanin ya, masa aku sendiri sebenarnya aku nggak mau tinggal di Jakarta. Masa aku mau jadi anak rantau gitu. Tapi karena Tuhan nggak mau menunjukkan hal itu, jadi Tuhan maunya sebenarnya arahnya ke sini loh, yang kayak bilang GPS gitu. Sebenarnya GPS kamu di Jakarta ada yang ini. Dan ternyata mungkin Tuhan mau kayak gini, aku jadi VN Talk gitu kan. Betul. Di sini pertama coba tahu. Gak kebetulan segala sesuatu. Iya. Benar sekali. Jadi salah satu juga Sobat FS ini ya, yang sekarang mungkin gak sesuai gitu dengan apa yang dijalaninya, yang diinginkan, jangan takut dan tetap percaya aja. Nah itu ada yang dikasih tahu ke Hadi yang kata kuncinya mau. Nah itu ada 4 ya Kak? Ya, tapi sebelum kita ke mau ini, aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman semua, sebenarnya kita yang kuliah ini enggak ada namanya salah jurusan. Ya benar, itu nggak ada. Jadi sekali bahwa waktu mungkin hari ini kalian merasa bahwa kayaknya aku salah jurusan nih kok Hadi nih. Sekali bahwa nggak ada yang salah jurusan. Kalau salah profesi? Salah profesi sebenarnya juga nggak ada salah profesi juga. Karena sekali bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini, poinnya adalah waktu Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita. Lakukan segala sesuatu yang terbaik, karena kita lakukan bukan untuk menyenangkan orang tua kita, bukan untuk menyenangkan sesama, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kita, percaya deh, di situ Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih tujuan, bahkan Tuhan akan berikan kreativitas untuk kita mencapai hal terbaik yang Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kata kuncinya harus mau. Ya itu mau, dan 4 itu yang itu sebenarnya aku juga belajar juga sih. Mau belajar juga. Bener. Karena di tengah-tengah hari ini, di setiap pandemik yang kita hadapi kan hari ini benar-benar kita nggak tahu nih Feb. Kedepan ini kita masih penuh dengan keraguan, ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam segala sesuatu. Nah, empat dari kata kunci mau ini sebenarnya ini pegangan bukan hanya ketika kita menghadapi pandemik hari ini, tetapi 4 hal ini bisa kita pakai untuk setiap kehidupan kita ke depannya. Itu pasti banget. Karena apa? Yang pertama, kita harus mau percaya. Di tengah situasi yang hari ini yang tidak gampang, kita harus tetap mau percaya untuk yakin bahwa Tuhan tidak pernah, tadi yang Febri bilang, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan setiap kehidupan kita. Itu yang pertama adalah mau percaya. Bukan percaya sama orang, tetapi percaya sama Tuhan. Pasti itu yang paling penting, karena Tuhan yang sesuatu yang pasti yang kita bisa percaya dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua itu bicara tentang mau susah. Mau susah. Aduh, ini kadang yang aku nggak mau susah. Aku maunya gampang aja, boleh nggak sih? Nggak bisa. Karena kalau kita mau nyaman-nyaman aja, sekali bahwa nggak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. There is no growth in comfort zone, and there is no comfort zone in growth. Jadi yang namanya dalam zona nyaman sekalipun tidak ada pertumbuhan, dalam setiap pertumbuhan tidak ada zona nyaman. Ya, jadi keluar dari zona nyaman. Betul. Ya Sobat Operasi. Dan itu nggak enak pasti. Oleh karena itu mau susah. Di hari-hari juga kamu nggak tahu seberapa banyak dari kalian yang mungkin yang kerja kalian dipotong gajinya. Iya, aduh itu. Kalian mungkin yang kuliah, aku nggak tahu Febri dipotong juga uang jajannya. Nggak ada uang jajan. Oh, puji Tuhan kalau nggak dipotong. Tapi kalau ada yang dipotong sekalipun, nggak apa-apa. Hari-hari ini kita ingat kata kuncinya mau susah. Yang artinya adalah bukan susah itu dalam arti kata yang negatif, tapi kita mau dalam arti kata adalah kita mau sedikit menderita dan kita mau mengorbankan sesuatu yang ada dalam setiap kehidupan kita untuk tujuan yang jauh lebih baik lagi. Nanti pastinya akan ada hasil yang lebih baik, luar biasa berarti ya. Betul, karena apapun yang kita rasakan hari ini gak ada yang sia-sia kok. Jadi mau percaya, mau susah. Yang ketiga tentu aja mau sabar. Aduh, sabar ini. Ya karena hari-hari pasti udah gak betah kan. Yang selalu di rumah aja, mungkin lagi kuliah di rumah aja. Mungkin yang kerja masih work from home hari-hari ini. Kalian punya adik yang masih sekolah di rumah aja, pasti kan nanya, Kak ini gimana kak? Aku gak ngerti. Minta ditemenin gitu kan. Minta ditemenin semuanya kan, banyak gangguannya, tapi sekali mau sabar.
Karena orang sabar itu disayang Tuhan dan orang sabar itu pasti akan menerima sesuatu yang berkat yang besar buat setiap kehidupan kita. Nah, ngomongin berkat pasti mau kan? Mau. Makanya oleh karena itu sabar dalam segala sesuatunya karena Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini belum indah, berarti belum waktunya Tuhan. Belum waktunya, nanti akan datang waktunya dan mungkin dikasih lebih luar biasa lagi. Betul. Jadi kita review lagi, yang pertama adalah mau percaya, mau susah, mau sabar. Waktu kita lewati 3 fase ini, maka yang keempat adalah kita mau jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi yang ini ya, better version. Ya, karena waktu kita diproses sama Tuhan itu pasti prosesnya akan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Benar. Ya, itu pasti mau banget ya Sobat LVC mau jadi pribadi yang lebih baik, lebih luar biasa gitu kan. Itu yang diinginkan oleh semua orang, tapi itu kita yang kita jalani itu nggak gampang. Pasti. Kayak tadi kita harus mau susah ya. Jadi nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan semuanya. Betul. Kalau instan jangan dong. Jangan, itu cuma mie instan aja sama kopi yang instan. Hidup tidak ada yang instan. Ya. Kalau yang instan Ko Hadi mau beli. Nanti langsung aja di telepon sini. Iya, langsung hubungi Ko Hadi di bawah sini ya. Ampun. Diberkati banget sih hari ini pastinya dan thank you for having me. Yes. Aku juga ini mewakili Sobat FSC yang mungkin lagi yang tadi pertanyaan tadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya atau apa gitu. Oke. Aku masih muda. Oke, aku juga masih muda kok. Ya pasti saya muda. Peace ya. Dan juga Ko Hadi juga senang banget udah bisa mau ngobrol-ngobrol juga walaupun sama aku doang karena berhalangan hari ini partner aku. Karena nggak ada ya, tapi tetap seru lah ya. Tetap. Apa perlu Ko Hadi membajak Feel and Talk ke depannya? Aduh, gimana tuliskan komen dan pendapat kalian ya. Iya, mungkin boleh kalian request gitu ke IGFLC. Boleh deh Ko Hadi aja ngebajak. Boleh nih ya. Kalau nggak cowok-cowok dulu kan cewek-cewek nih ya. Sekarang tolong dibajak yang cowok-cowok gitu ya. Cowok-cowok gitu ya. Nanti Ko Hadi kita hadirkan salah satu cowok lagi mungkin kan. Nah, jadi di komen ditunggu gitu ya. Tapi sayangnya kayaknya udah harus berakhir nih ya. Sedih sekali karena kalau sama Ko Hadi tuh kalau ngomong tuh nggak pernah habis Sobat FSC. Banyak ya. Oleh karena itu kita harus berakhir ya. Betul, harus berakhir mau nggak mau. Oke. Nggak bisa mau gimana lagi. Dan apapun yang terjadi di hidup kalian harus tetap percaya sama Tuhan dan semuanya pasti ada waktunya Tuhan yang terbaik untuk rencana kalian. Oke. So bye bye Sobat FSC. Bye.